Bapak Ibu hadirin, untuk malam hari ini kami tidak bercerita banyak. Kulo tak nerusno ngajine Yai Masyhur mawon ya. Lawang setunggal sak garis. Beliau Mbah Fakih sebagai gurunya Mbah Yai Mas'ud tetap kalau sumbernya itu tauhid, mesti yang disampaikan tauhid. Materi untuk malam hari ini surat Az-Zumar ayat 54, dibuka. Judule Matio sadurunge mati. Bingung mboten? Mboten nggih? Wis ngaji biasa ya. Matilah kau sebelum kau mati. Iki nek ditampa syariat nggih bingung, Pak. Gitu. Nek kanggo jenengan wis daharan biasai. Langsung blang. Kembalilah imanmu kepada Allah setelah puluhan tahun kau tinggalkan Allah, sebelum kau nanti dipaksa untuk kembali dalam satu kematian. Wa anibu lan do baliya sirohe menungso. Bahasanya wa anibu itu mukhatabnya adalah ar-ruh, al-arwah. Kembali kepada siapa? Ila rabbikum, maring pangeran sira kabeh. Niki bahasa Jawa, paham betul? Jawi nggih. Masalah kalau sian niku dulu saya di wurui Mbah Yai Muhin bahasa Madura, tapi saya nggak bisa. Bisa nyambung tedung gitu aja. Kalau nggak tedung ya sobung. Apa asbabun nuzulnya ayat ini? Surat napa wau? Az-Zumar ayat 54. Dibuka di Google. Seret. Sakniki wis gak usah golek Quran. Google buka seret, langsung muncul. Apa asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya wahyu Allah ini? Karena ruhaniyah umat manusia, hati umat manusia sama menyembah selain Allah. Kalau saya bicara Allah, itu bukan nama. Kalau saya bicara zat, hidup, bukan sifat. Apa? Laisa kamislihi syai'un. Bentuk ruhaniyah kita, Bapak Ibu, tinggalkan Allah, lari bercinta kepada selain Allah. Bentuknya selain Allah itu siapa? Dalam Al-Quran Allah menyebutkan yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Al-Baqarah 256. Yakfur bit-taghut, bahasanya at-taghut, selain Allah itu at-taghut. Kalau makna muradnya taghut itu adalah berhala. Berhala, tapi bukan reco, patung, bukan. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah. Inilah Pak, hubbus syahawah. Kesenangan-kesenangan yang bersifatkan duniawiyah, inilah disebut
sebagai at-tauhid dari sudut pandang hakikat, bukan syariat. Kalau syariat ya patung di Mojokerto terowulan niku Pak. Ya tempatnya di Mojokerto memangnya. Nah, di dalam kesenangan dunia ini dimasukkan di dalam sifat namanya sifat basariah. Cinta hati kita, pujaan hati kita, kerinduan hati kita yang asalnya kita hanya pada Allah, sekarang berbalik 100 derajat terhadap selain Allah yang disebut hubus syahwah. Sampai Rasulullah memberikan satu hadis yang berbunyi hubbud dunya khati'atun kabiratun. Cintanya ruh kita ini terhadap duniawiyah itu adalah kesalahan yang amat besar. Padahal selama ini ruhaniyah kita terkontaminasi dengan kebutuhan jasmaniyah yang disebut duniawiyah. Sejak kapan kita terkontaminasi terhadap selain Allah sehingga iman kita jatuhnya terhadap selain Allah? Sejak kapan kita pegatan dengan Allah terus bercinta menjalin asmara terhadap selain Allah? Sejak kapan? Sri Minggat itu sejak kapan? Ono lagu jenenge Sri Minggat. Saya tidak bicara jasmaniah tapi ruhaniyah. Sebab manusia ini al-insan Allah ciptakan dari unsur jasmani dari saripati tanah nanti kembali ke tanah. Unsur yang berikutnya rohani dari Allah kembali kepada Allah. Itulah wa inna ilaihi raji'un. Isok bali ya roh kita itu. Jawabannya tidak bisa. Bila mana jatuhnya cintanya ruh, imannya ruh pada saat di dunia itu masih terhadap selain Allah. Iki njaluk pirang jam ini? Sopo? Jes ngene iki ndadekno kiai cepet bongko. Nggih. Sak cukupe mawon. Umpama kula ringkes ngono materine 5 menit mari. Tapi sampean gak terima, kurang. Masalah iki panganan sampean. Daharan sampean. Daharan sampean cocok, ruhaniyah daharannya adalah ma'ul khaya, yaitu bahru tauhid. Sampai subuh ya gak kerasa dulur. Iya, nggih sampean. Ya. Wis tak turuti. Sak cukupe wae. Niki wau kula dari Prigen, Pak. Saking Prigen langsung mriki kula bayanterne mawon dengan harapan saged ta'aruf lan tabarukan dateng Mbah Yai Masyhur. Alhamdulillah. Makanya kula mboten mlebu langsung njujuk beliaunya. Karena saya tahu beliau adalah putu dari Mbah Syarif. Makanya kula sanjang, kula niki dulur sing ilang bertahun-tahun. Nggih. Pun. Sejak kapan ruhaniyah kita itu minggat dari Allah? Sehingga banyak ayat
yang mengingatkan terhadap kita untuk lekas kembali kepada Allah, termasuk fafirru ilallah. Lekaslah kau lari untuk menuju pada Allah. Cuman yang kubahas surat Az-Zumar ayat 54. Ringkesnya ini ayat 54 itu. Sri ndang baliyo minggatmu iku. Ngoten lho. Nang bojomu asline. Sebab Sri iku katut wong lanang. Baliyo Sri. Makanya reve kan ini dalam lagu ndang baliyo Sri. Lah ngoten nggih. Lah masih lagu ngene iku ya tergantung jenengan menerjemahkannya kepada siapa. Ngoten sampean jukuk nang syariat berarti gendaan ambek wong ngoten to. Nek sampean jukuk nang hakikat lagu itu tadi ruhaniyah kita gendaan ambek duniawi ya. Wa anibu ila rabbikum. Di situ ila rabbikum mboten ilallah. Berarti untuk umum. Apapun agamamu secara syariat, kalau ruhaniyahmu Islam loh ya. Islam itu agama yang pasrah. Pasrah niku mboten diucap di lisan, di hati. Pasrah, ya Allah, pun kula nanam jagung ya Allah, pun sampean sing nyukulno, sampean sing buahno, sampean sing dadekno ukeh. Kula pasrah dateng jenengan. Oh ya. Pun berbuah kurang 3 hari kita menuai panen bentekno tikus. Pertanyaannya, hati ini gerunjal apa ora? Ayo, takah? Nek ati sampean kali kula iki gerunjal sebab hitung-hitungan entek 3 juta. Biayanya, belum lagi pekerjaannya. Masya Allah, tenaganya dihitung menjadi 6 juta. Wah, geblak kembeng ini. Ngamuk-ngamuk. Ketika saat ke ladang, ketemulah tikus yang tidak ikut makan. Dibunuh mboten? Bayo. Iki berarti pasrai gak temenan. Sebab kalau kita tanya, siapa yang menanamkan ini sehingga bisa cukul? Allah. Yang membuahkan? Allah. Sing ngongkon tikus mangan meneng. Le cok ngono bos. Sing ngongkon tikus mangan ya Gusti Allah. Innahu bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya semua makhluk mulai jagat etan sampai jagat kulon, sekecil apapun makhluk, walillahil masyriq wal maghrib, sing ngelakokno, sing gerakno, contohnya jenengan teko omah mrene iku mung Gusti. Di mana Allah? Al-Hadid ayat 3, al-awwal huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah itu gak adoh Pak teko peno, teko jenengan gak jauh. Allah itu di dalam dirimu juga di luar. Mana ya? Lho ndeloke ambek ainul basariyah, mripat zahir ya ketok jasad Pak. Ketok makhluk, ketok sound system, ketok tikus. 35, kok 35? Tikus 54 ya? Apal? Mantan mungkin. Wis, iku biyen lah ngoten nah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Dialah zat
yang maha suci hidup yang memperjalankan panjenengan dari rumah sampai ke majelis taklim ini. Jenengan olehnya ningali melihat Allah itu dengan ainul basiroh niki bos, meripati roh iki kalau Nabi Ibrahim inni wajah tuwaj hiya lilladzi fatoros samawati wal ardo hanifan wa ma ana minal musyrikin. Al-An'am 79. Mana wujudnya Allah itu? Mana? Sudah jelas dikatakan di dalam surat Al-Hadid tadi ayat 3. Bahkan Allah sendiri mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki Allah ya, luwih cedek lebih dekat daripada urat nadi. Bawe ngong endi ya lah penen delok iki. Meripati roh sampean yang disebut ainul basirah. Kalau si ono tutupe bukaan bos. Nek kok si ono tutupe ya peteng. Nek peteng gak ro wong wedok ayu. Iya. Gak ro sampean. Padahal nyun sewu. Allahu Akbar, berdiri. Sing ngedekno sampean lha sapa? Kok gak ero? Iki umum manusia, nggih. Makanya Allah katakan di dalam surah Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa kata Allah, demi masa banyak di antara manusia semuanya dalam keadaan rugi. Rugi tidak sadar sing ngedekno iki Gusti. Ya Allah, mangkane salate Allahu Akbar wong aku blantik wedhus. Eleng wedhus. Wedhuse. Dadi jerone atiku roh iki madhep 35. Aku gak buka Latifah enggak, cuman ketepaan iki mang 35. Ya Allah, iki fakta Pak. Alima kaya apa ilmu Qur'anmu, alima kaya apa ilmu fikihmu, alima kaya apa ilmu hadismu, bila mana ruhaniyahmu tidak masuk mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jalur dinul haq, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ai dinut tauhid. Mohon maaf, sekali lagi mohon, walaupun ribuan santri kula tetap Allahu Akbar ngeten nah. Kula blantik wedhus. Wedhus iku tak gemehno wong kuwi mang dengan harga 3.900.000. Oh, wedhusnya besar Pak. Gak dinyang, gak ditawar, langsung dibayar. Ning ati, ya Allah mangkekno 4,5 juta rek. Ketok-ketokno. Estu Pak. Saya itu tidak menyalahkan aturan di bawah ndak. Saya itu memberikan motivasi. Naiklah, biar sholatmu bisa khusyuk terhadap Allah seperti Nabi Ibrahim, inni wajjahtu wajhiyah. Mohon maaf pilek. Wajah rohmu bisa madhep nang wajah Allah. Ikutono Muhammad.
Saya tidak mengatakan ajaran di bawah itu gak bener, mboten, bener. Cuma naiklah kau, biar sholatmu biar gak kelihatan. What? Gitu loh maksud saya. Lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Wajib opo sunnah sholat khusyuk itu? Wajib kalau saya mengatakan hafidu ala sholawa wassolatil wusta wa kumu lillahi qanitin ay khasyi'in. Wajib. Bahtilokno khusyuk kok wajib? Monggo rapopo. Berarti tak wajibno bagi awak kula dhewe lan jenengan ingkang sampun berlaku tauhid. Wis. Estu. Bapak Ibu, bagaimana teladannya Rasulullah? Kok kita disuruh mengikuti Rasulullah? Ali Imran ayat 31 dibuka. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti Muhammad. Kalau pengen sholatmu khusyuk, ikuti Muhammad. Artinya, berhubung manusia itu juga ada jasmani, ada rohani, di situ sistem ilmunya juga beda. Jasmani dengan rohani. Jasmani kita ditata oleh Allah lewat Kanjeng Nabi Rasul, lewat ilmu syariah. Ruhani kita ditata oleh Allah lewat akhlak ilahiyah, hakikat atau ilmu tauhid, supaya ada etika ruhaniyah itu menghadap betul-betul terhadap Allah. Urusan gelem gak gelem mengikuti tauhid sakerso, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Estu nggak ada paksaan. Ingat, Allah sudah katakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 208, kesempurnaan Islam itu ada 4, syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat. Ini jikalau kau tidak bisa sampai ke makrifat ketika saat di dunia, bagaimana hukumnya? Jasad isok bali Pak, gampang, asal dari tanah kembali ke dipikul oleh tetangga kita, roh. Ayo, wa inna ilahi rajiun. Bagaimana? Bingung nih, bingung sekali. Kemana niku jenenge salah alamat. Mestine wa inna ilaihi rajiun, tapi ketika saat di dunia iman kita terhadap selain Allah melebuni yang selain Allah. Makanya mengapa wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, ruh itu dimasukkan alam barzah, yaitu alam yang terdinding, tidak bisa keluar ke dunia lagi, tidak bisa keluar akhirat sampai menunggu hari kebangkit. Terus bagaimana tafsir daripada Rasulullah kalbarki seperti kilat? Iku bagi mereka yang sudah bertauhid, yang sudah sampai makrifat, datang Gusti, alhamdulillah, malaikat bicarane gak marab buka. Udkhulu fisilmi, ya insyaallah, udkhuluha bisalamin aminin. Bahasane ngono. Monggo nggonamu wis disiapno. Perjalananmu aman. Masalahnya apa? Mripate roh itu sudah tidak buta lagi, tidak beriman terhadap selain Allah, hanya iman murni terhadap Allah. Itulah maksud asyhadu alla ilaha illallah. Maka langsung pada Allah. Penak mboten? Nek jenengan dijak selamat akhiratnya gak gelem, ya mborek.
ikutilah Muhammad, kata Allah. Mengikuti ya apa? Ojo syariate tok kok tiru, tapi ya sak hakikate, ya sak tauhide. Ono pitakon, Gus, apakah pernah Rasulullah itu ngajarno tentang tauhid, tentang hakikat nuju makrifat? Tak jawab ngeten. Wong Surabaya jawab, ndasmu gak ero ta? Mohon maaf ya, Mojokerto kan dempet Sejarjo Surabaya. Eta, apa tidak jenengan lihat bagaimana Allah menerima wahyu di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, surat Toha ayat 14, surat Al-Ikhlas ayat 1. Ayat-ayat ini semuanya membahas tentang tauhid. Apa sih tauhid? Adalah satu ajaran ilmu untuk ruh itu bisa mengesahkan Allah, itu tauhid. Supaya iman sampan kali kulo ini sebelum meninggal itu sudah benar hanya pada Allah, tidak ada kesyirikan apapun. Ini ikutono Muhammad. Istifhami ayat iku, buatan nanti tulisannya istifham, kalimat pertanyaan, jikalau kau betul-betul mengikuti Muhammad, jawabnya ayat itu, yuhibbukumullah, cintamu akan diterima oleh Allah dan kau dijadikan kekasih. Masya Allah, ya apa sih kekasihku Pak? Bayuh, namanya kekasih, ngalah noliane. Kekasih Allah, kekasih Allah. Sebab apa dia kok dijadikan Allah sebagai kekasihnya? Karena ruhaniah sampan itu sudah tinggalkan cintanya selain Allah. Apa yang kita cintai di dunia ini? Ada 3 selain Allah. Bagi orang laki-laki minan nisa, wong wedok. Ayo, bojomu jajal diutik wong, apa yang keluar? Caro cak. Jenengan inggih ta ya? Qurannya memang begitu. Wazani wazaniatu fajlid. Nah ini, zina mukson itu hukumannya itu mohon maaf dirajam. Tahu dirajam? Digepok jumlahnya 100 tapi diperkirakan belum 100, wes is dead. Kita kembali kepada fikih. Bila mana tidak seperti itu, dipendam ketok nondasit tok, kepalanya saja. Orang dari sholat Jumat dibawai batu segini-gini, daya antem no. Nah kita antem no ya, aku gak ngombe kok. Diantem no sampai mati, berarti kan dibunuh. Makanya saya sepaham dengan saudara saya Madura. Cerak. Tapi ini negara nggak boleh. Nggak boleh lah ngaten. Jangan Anda mencarok atas dasar harga diri, jangan. Anda membunuh seperti itu karena perintah Allah. Hukum syariat Allah. Tapi caranya gak ngunu rek. Digolekno bongkotan. Tahu bongkotan? Apa sih bongkotan? Kayu. Tapi siap-siap mlebu penjara. Iya, sampean. Terus bagaimana ajaran tauhid? Beda. Kalau ajaran tauhid mendidik ruhaniyahmu iku wajib nrimo ing pandum.
Kembali kepada ayat innahu bikulli syai'im muhit. Semua apa makhluk geraknya itu karena didasari digerakkan Allah. Bojo sampean wik-wik dicocok PT. Sapa sing ngongkon? Sing gerakna sapa? Iki tauhid lho ya. Tauhid. Tauhid iki artinya biar rohaniah atau hati jenengan iku adem ayem senajano dihadapkan, walaupun dihadapkan takdir qadhi yang gak enak banget iku ya, hati sampai merapat datang Allah. Wis ta Pak, sampai umur piro sik kelingan iki, sik kelingan akhirnya sing metu denda. Makanya jenengan diajari tauhid datang Romo Yai wis bener, estu bener, bener. Yaiku jenengin rokok tapi adem. Ya. Ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Sifatnya geni, iku panas, tapi bagi Nabi Ibrahim adem. Nguniku gak paham maksudnya, mulih sampai nobong-nobong kompor melebu. Lah aku tak bertauhid jadi gak panas ya gosong. Iku ayat kinayah takdir sing gak enak iku manas no. Ayo siapa sing gak panas, tapi iku kok dadi adem nek panjenengan iku makrifat nang Gusti Allah. Paham nggih? Siji sing kita cintai ning dunya iku wong wedok, nek kanggo wong wedok wong lanang. Sapa sing cintane ati ditaruhkan pada seorang wanita, maka dia akan lalai pada Allahnya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jikalau kau bercinta bermegah-megahan dengan selain Allah dalam dirimu, itu akan menjadikan lalainya hatimu pada Allah. Sampai kapan Gusti ya Rasulullah? Hatta zurtumul maqabir, sampai dipatok loro. Bahasa mati iki kalau tak bahasa no bahasa Londo bongko, nggih bongko, wafat, satu. Nomor dua, wal banin, anak Pak. Makanya kita sebagai orang tua mesti jatuhnya kasih sayang pada anak. Digadang-gadang anak, wis dipujo-pujo, wis ngerti anak lho mutang. Anak itu apa iki? Lah wis ngerti anak lho ya. Biasa lah ngoten nggih. Ya Allah, saya takon anak itu apa? Allah. Wis bekon. Yang ketiga, wal qanatiril muqantara, dunya brono sandang pangan papan. Ruhaniah kita ceritanya dulu berpuluh tahun jatuhnya cinta pada tiga hal itu tadi. Posisi yang seperti ini disebut Sri iku minggat. Yes. Roh sampean kali kula niki minggat. Berkhianat kepada Allah ketika kita sebelum dilahirkan. Ruh sampai kali kula ini ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, betulkah aku Tuhanmu? Betulkah kau tetap setia menyembah padaku, memuja padaku? Jenengan dawuh qalu bala syahidna, sedika dawuh nggih. Kalau instansi kepolisian
atau TNI diperintahkan terhadap seniornya, siap. Siap terus. Salah ya siap, bener siap. Panglima kita menyuruh kita perang, misalnya ngalor melayu ngidul, ya kena desersi ya mean. Gak ono ceritane seberat apapun wajib siap. Iya siap, sampean tanya Pak TNI. Ya sampean tanya. Waktu akademi saya juga ketika saat di Magelang juga begitu. Ya Allah, salah bener iku sih siap. Bojone dicolong wong, kok gak wani ngomong siap? Ngerti ya dulur, Gusti Allah ngersakno bojo sampean dicocok PT, iku ada maksud Allah. Iya. Mungkin juga sampean kok diganti sing lebih ngoh. Lho ya. Iso uga sampean iku mau nyun sewu. Biar gantungan hati cinta itu biar tidak terhadap makhluk, biar pada Allah. Itu lo endingnya Allah itu di situ. Allah memberikan takdir apapun itu pasti ada maksud. Walaupun Soro kemendan kita menyuruh kita sebagai anak buah untuk ke utara, pasti ada maksud baik. Gak mungkin di situ ada maksud gak baik. Gak mungkin. Kita sam'an wa ta'atan pada Allah. Boso itu bahasa Indonesia apa? Ketika kita akil balik, ayo menginjak akil balik, mulai sing lanang yang laki-laki mencari wedokan, sing wedok yang ngono padha ae mimiti. Apalagi zaman sekarang medsos. Wah, halo, ya sayang, ya. Kita ketemuan, oke. Nah, makanya jo heran sebelum nikah arek saiki wis meteng karena pergaulan itu tadi. Pamitin nanggone bapak ayah nang ibu, bu les estu menggok temuan mulai dadi lesoh. Nggih. Masalahnya habis dimak emak. Wis padha dene gak lanang gak wedok. Nggih. Lho iki cerita, Pak. Sejarah kita semuanya yang hadir dulu seperti itu. Jangankan kita Nabiullah Adam sebagai nenek moyang kita juga begitu. Tak buka sejarah ketika beliau ada di surga. Adam, kalem. Awakmu pingin ada di surga terus menerus kekal? Sendika dawuh. Apapun permintaanmu, gak usah kamu itu leren nyambut gawe. Tak kasih, tak jamin kehidupanmu. Siap. Wala taqraba hadhihi sajarah. Satu hal dam, jangan kau dekati pohon itu. Bahasa Quran bukan khuldi, tapi as-sajarah. Berarti pohon. Ada apa ya? Pohon kok gak boleh dekati. Yang namanya Nabi Adam penasaran, Pak. Jikalau kau mendekati pohon itu, kau akan kepencet dan mempunyai keinginan untuk meraih buahnya yang disebut buah khuldi. Jikalau kau sudah mendapatkan mesti kau akan memakan atas dasar penasaran dirimu. Pohon ini itu pohon yang bagaimana? Kok bisa aku kekal kalau tidak memakan? Akhirnya apa, Pak? Jawabannya injih, janjine kan nggih. Akhirnya Gusti Allah nguji lewat iblis. Dam apa iblis? Biasa CS sak ngono ah. CS. Kuwi ngerti khuldi maknane apa? Kekal.
Hulti kekal iya. Mangano awakmu cek kekal. Nek gak mangan kamu gak kekal nang surga. Lho iya tah? Iya, ngandelo aku. Akhirnya dalam ayat Allah katakan Adam telah menjadikan iblis sebagai penasehat. Manut Pak. Ambek Hawa beringking-beringking. Tahu beringking-beringking? Ngeten. Nyedek iki lho. Dasare karena penasaran. Jenengan enak-enak ning jero kandungan lala apa metu. Nok kene iki lho. Wis dijamin sampai niki, gak melok nyambut gawe itu metu ning dunya. Ya Allah, ana jero iki lho kandungan vitamin opo wis dijamin. Arek bayi ning jero kandungan iku gak mungkin lereng jaluk mboten. Apa kebutuhan nutrisi vitamin apapun sudah. Gus, mosok iso ana jero terus. Oke. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Rasulullah. Setiap bayi yang dilahirkan keadaan suci. Hasil Salome. Tahu Salome? Satu lubang rame-rame. Jangan dikatakan anak haram. Yang haram itu bapak nih ngelakoni kuwi. Nek anaknya tetap fitrah, Pak. Ya, fitrah. Ruhaniyah yang fitrah, dikatakan fitrah belum tercampur dengan kesenangan dunia. Lah kok akil balik, penasaran. Delok wong wedok, oh bayangno. Sing lanang sing wedok yang ndelok wong lanang bayangno, mendano yo gedene yo. Allah ya Karim. Penasaran tidak, Pak? Mesti kepingin, ayo ngomong gak kepingin. Nek wis kepingin, mesti goleki apa carane mendapatkan itu. Akhirnya nggih ngoten niku. Basa wis bar getun, lah ngoten nggih. Ya Allah, salah aku. Padha Nabi Ibrahim, Nabi Adam kali Siti Hawa habis makan kisinan getun. Godong-godong kayak nutupi. Jenengan nggih ngoten sami. Iku mulai akil balik. Tapi sejarah ini sunatullah, gak apa-apa. Sekarang tinggal pertanyaannya, sebelum min qabli ayatiyakumul adab, ai qoblal maut, sebelum jenengan sedo wis bali ndang nang Gusti Allah. Dalane lewat tauhid wis titik tul ning kono ugemono petunjuk-petunjuk saking guru-guru akhirat jenengan temen ugemono. Sebab guru akhirat itu orientasinya bukan karena ingin dunia, enggak. Pengajaran ilmunya itu tidak ditendensikan dengan dunia, enggak. Hanya satu, supaya jenengan kalih kula niki rohaniyah iku tinggalno iman selain Allah, biar imannya hanya pada Allah, biar mengesahkan Allah. Dunyane iki wis amrih ceklok, Pak. Dunianya ini sudah tua. Akhir zaman ini sudah hampir selesai, ya. Kapan lagi? Umur kita berapa sudah? Sedangkan umur kita itu sudah berapa puluh tahun kita gunakan untuk berkhianat pada Allah. Sekarang sisa berapa kita semuanya tidak tahu. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wala yastakhirun. Kalau itu sudah datang, kita tidak tahu, tidak bisa diajukan, juga tidak bisa mundurkan. Kesempatan bagus, kita masih ada kesempatan umur, Pak.
untuk menata rohaniah kita, tinggalkan selain Allah dan menuju pada Allah. Sebab mohon maaf, resikone ketika saat di dunia sampai mati kita belum kembali kepada Allah di makrifatnya, maka summatun sarun, tutupi ayat itu, ruh tidak akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Allah. Mafhum mukhalafah ayat ini Bapak, arti kebalikannya, siapapun panjenengan bila mana sebelum mati jenengan iku kok sudah ma'rifat pada Allah, maka lanafi di dalam ayat itu hilang, akhirnya summatun sorun, Anda pasti akan mendapatkan pertolongan. Karena apa? Meripat hati sampean itu sudah tidak ada perkara yang menghalanginya. Akhirnya nggak percaya, engkau naik mulai, kalau pulang nanti semuanya matanya ditutup. Pulang loh, wis sudah benter lampunya, kelihatan jalan, pulang loh. Bisa nyampe rumah? Mesti tabrakan, ada yang nabrak tembok, keceblung got, keceblung kali. Nek gak percaya bukti nongko. Aku mau. Nggih. Sama dengan ruhaniah kita, asalnya dari Allah, innalillah, kita harus wa inna ilaihi raji'un. Ruh tidak akan pernah bisa sampai pada Allah walaupun setelah meninggal, manakala ketika saat di dunia matanya ruh ini masih buta terhadap Allah. Man kana fi hadihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Surat Al-Isra ayat 72. Barang siapa saat di dunia mata hatinya masih buta terhadap Allah, dia meninggal pasti di akhirat pun juga buta. Na'udzubillahi min. Wis ta seneng sampeyan dadi wong bejo, dadi murid Mbah Yai, diarahno tauhid niku pun ngeten. Lihaten banyak di luar sana orang-orang yang belum bertauhid. Sampeyan delok. Salat asal salat. Estu. Sing penting gugur kewajiban. Engko oleh ganjaran. Engkau oleh surga. Gak mungkin sholatnya ingin dijadikan sebagai media untuk bertemu terhadap Allah. Gak mungkin. Kecuali jenengan yang sudah bertauhid, mesti ketika sholat dipergunakan untuk bertemu terhadap Allah. As-sholatu mi'rajul mu'minin, pertemuan pada Allah. Lengkap sak makrifati. Apa syariate? Ilmu tentang masalah sholat bagaimana, iku syariat. Toriko ya apa? Nama sholat iku toriko, jalan untuk bertemu terhadap Allah dalam satu hari satu malam dikasih 5 waktu. Gunakan untuk bertemu Allah. Hakikatnya apa? Tujuannya apa? Bertemu Allah. Aku takok, wis ketemu Allah durung? Dereng. Sampun dereng. Ya wis, memang itu ketentuan Allah. Kalau aku takok wong ahli hijab, dereng, karena nggak ada hati keinginan untuk bertemu Allah. Keinginannya itu bertemu surga dan pahala. Aku takok, pahala surga itu makhluk napa kholik? Makhluk. Terus bagaimana kuncinya untuk bisa bertemu Allah ketika sholat? Ini yang terpenting. Walaupun jenengan wis sering tahu bagaimana caranya untuk bertemu Allah ketika sholat, sehingga dikatakan sebagai sholat yang khusyuk, sesuai apa di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nggih mohon maaf nek tak critakno kok anggapan pengalaman sing durung gawe ngelmu awal.
Bagaimana caranya bertemu Allah ketika sholat? Wis sampean tagih ya engko be aku lali. Wis balik nang keterangan masalah 3 perkara tadi yang menjadikan hijabnya hati. Cintane hati kita, ruhaniyah kita terhadap makhluk 3 ini tadilah, inilah Pak biang kerok ruhaniyah itu gelap terhadap Allah. Allah tidak akan memberikan cahaya makrifat terhadap hamba yang seperti ini, nggak akan. Estu yahjubuhum bi ilmihim wa bi amwalihim wa bi ibadatihim. Bisa jadi seperti itu. Cara aku wong berilmu, dengan ilmu itu aku riak, menjadikan aku takabur, maka ilmu itu sebagai penghalang hatiku pada Allah. Dengan saya rumongso api, ahli ibadah, maghrib Allahu Akbar. Ning omahku kan ngarepe omahku kan masjid. Ono arek ngamen. Pas lagune iku mohon maaf rondo kempling. Kok yo aku mari rabi oleh ron? Iki nyender aku apa iki yo? Maghrib mbok yo salat. Kok yo menyanyi. Salat kok yang gerutu yo. Ngamuk. Hakikate wong salat iku bertemu Allah. Itu hakikatnya salat. Berhubung ilmu hakikat yang ku sebut tauhid tidak ku pelajari, yang mboten enten Pak hakikate salat akhirnya terhadap saya. Enggak ada. Cuman syariat dan torikohnya aja. Kendaraan ambek jalan. Son nanti son ambo nggak peda motor. Syariatku itu kendaraan, toriko itu jalan. Nggak punya hakikat saya. Kemana? Ambo pokoknya wes. Iku disebut wong apa Pak? Kalau tujuannya. Iki wong bingung. Namanya orang bingung. Mesti nanti nang pekoran kono ngaji lah, ono tujuane hakikat. Kalau sudah sampai di sini, inilah nyatanya hakikat disebut makrifat. Enggak Pak nih. Aku rumangsa luwe apik katimbang wong ngamen. Masalahnya posisiku waktu sholat, tukang ngamen menyanyi. Lah iya maghrib kok menyanyi. Enten ono ku nek wis salam ganggu wae iki. Nyun sewu. Pengamen menyanyi lagu rondo kempling. Iku sing gerakno sapa? Iku ujian bagi kita. Delok pengamene apa delok sing gerakno pengamen. Sama Jumat biasa Pak ya. Arek cilik kan nang masjid. Imami Allahu Akbar rawame. Lah iya anake sapa iki? Nang masjid rame. Akhirnya dikek aturan. Arek cilik gak oleh mlebu masjid. Nyun sewu. Berbahagialah kau sebagai orang tua ketika anakmu masih kecil sudah sobo umpama sobo gerdu ya apa ambek nggawa gaple nih kok wis jarno ae babano lha apa salat kok ngurusi arek rame lho arek cilik rame iki lho iku nek gak sing gerakno Allah apa iso nyun sewu Pak arek durung balik luwih mulya nang Allah timbang kula iya ruhaniyahnya mulus murni makrifat pada Allah kita makrifate nanggone urusan dunya ya Allah jadi sepele arek cilik belum balik kita mulai balik mulai khianat nang Allah wis sampai umur berapa kita macam-macam wis gak usah dibahas sing penting kita sebelum mati harus mati dulu maksudnya ya apa ukhruj
min ausafi basariatika. Hikam pasal piro kuwi? 42. Metuwa sira roh sangka dene sifat kemanungsaanmu. Apa sih sifat menungsane iki basaria? Ngaku-ngaku, Pak. Oh, siapa sing aku? Ning ati lho, keakuan hamba yang mendominasi kita melakukan sholat. Gak sadar kalau bisanya sholat karena digerakkan Gusti, mboten sadar adanya Allah di situ. Dia aku. Akhirnya muncul sifat hasud, riya, takabur, sum'ah, wis yang tercela-cela. Metuwa sira sangka dene kuwi. Artine patenono akumu iku, nafekno akumu itu, fanakan akumu itu. Setelah kau memfanakan akumu, maka hatimu akan diberikan Allah cahaya makrifat. Akhirnya terang, nyatalah akunya Allah. Di dalam thariqah disebut dzikir nafi isbat. Niki nafekno la ilaha, isbatno illallah. Tak wani jemblem sampean ya. Mulih engko cek warak sampean. Nek tak kei kerupuk ya mulih ngelak. Tak kei jemblem sampean. Gelem gak gelem leken. Kolu gak kolu untalan. Nek sampean purun nek gak gelem lepen. Iya, gak apa-apa. Pun. Terus bagaimana caranya kami menghilangkan 3 hal yang menjadi hijabnya hati saya yang masuk di dalam sifat basariah? Wis simple mawon nggih. Nek tak omongno carane mulai A sampai Z sak wulan gak mari. Ojo ngomong sak tutuk subuh. Sak wulan gak mari. Pun carane ngene. Kuwi bah waktu sak jerone salat utawi sak jabone salat. Ojo gemampang atimu iku, jangan mudah atimu itu menuduh selain Allah itu bisa bermanfaat, mendatangkan mudarat. Jangan. Artinya gunakanlah, sibukkanlah hatimu setiap keluar masuknya nafas untuk berzikir pada Allah. Artinya zikir di sini adalah sadar dan menyadari lewat rasa iman bahwasanya semua apapun yang muncul dalam dirimu atau di luar dirimu datangnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu. Ojo kok akon-akoni. Inilah maksud la haula wala quwata illa billah. Ringkese dadi patung. Patung saged ngomong mboten? Mboten saged. Dijauhi tolong, saged nolong patung. Wis dadi patung. Ikilah sing kula maksud mati sira sebelum kau mati. Sebelum kau mati. Mati yang terakhir itu mati secara syariat. Mati yang pertama adalah maksudnya dadio patung siro. La haula, Anda sebetulnya kita sebagai makhluk tidak punya daya upaya apapun. Damel acara koyok ngene iki saged mboten bisa. Iku hakikate asline kita sebagai makhluk. Wala quwata, tidak ada kekuatan apapun dalam diri Anda. Bila mana terjadi seperti ini, maka itu sebetulnya illa billah, datangnya dari Allah. Allahnya itu yang berkuasa. Iku caranya. Jadi dzikir sing tak maksud dzikir adalah ingat, yang saya maksud ingat adalah sadar dan menyadari hatimu bahwasanya dirimu iku patung
patung iso mlaku sebab dilakokno Gusti, majase Allah ditaruh roh di dalam dirimu. Paham? Coba kan roy jenenge apa? Mayit nang kuburane budal dhewe gak iso leren saya tangga ngongkon tangga njok tulung tangga karena nggak ada ruhnya. Lah ruh itu adalah majasnya Allah, nurnya Allah. Surat Al-Insan 2526. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Pagi sampai sore, wa minal laili, malam juga sibukkan hatimu untuk berzikir, menyadari, sadar dan menyadari lewat rasa. Rasa itu apa? Iman. Semua itu yang menggerakkan adalah, nah dengan cara begitulah Bapak Ibu, hijab cintane ati terhadap selain Allah rontok. Sing rontokno sapa? Gusti Allah. Kalau iku wis rontok, iku jenenge nafi, maka isbat netepno, maka nyatalah keyakinanmu itu hanya pada Allah yang disebut ainul basirah sampai hakul basirah. Kemana-mana ruhaniyahmu itu, hatimu itu sudah tidak iman pada selain Allah, sehingga ketika bojo sampean garwa dicocok petik sampean diem, artinya diem ya nyapa wong Allah nggak ingun. Wis babana muga-muga ndang tobat. Jadi amarah, nafsu amarah mboten muncul, Pak. Karena nafsu nafsiyah sudah ketemu. Nafsu di dalam diri sampean yang namanya nafsu nafsiyah dulur sampean itu sudah jinak. Digantikan dalam hatimu iman karena Allah. Gus nek mula aturan syariat rusak. Lah ngoten nggih. Mboten rusak, hatimu gak rusak. Lah apa hatimu rusak? Nek hukumnya terserah, cuman hati sampean gak rusak. Tapi ngene iki abot, Pak. Masalah pertama, ujian pertama iku garwa. Ya nek diuji kelangan duit 5.000 biasa. Lah ngoten nggih. Nek kelangan bojo, ya Allah. Nek kelangan mati sih gak sepiro, kelingan dicocok, disosor garangan. Wis Allah ya Karim, ngomong gampang Pak ya, tapi ketika terjadi temen belum tentu. Tapi setidaknya dengan ajaran dinul haq, dinul tauhid, dan kita amalkan alladzina yastami'unal qaul wa yattabi'una ahsanahu Az-Zumar ayat 18, itulah akan bisa menekan hatimu biar nggak jadi hati yang panas, akhirnya hati yang dingin. Itu nantinya begitu. Kak popo panas diluai, habis itu dingin lagi. Akhirnya jenengan umpama dijauhi sepuro bojo sampean gampang nyepuro. Iya Dek, gak apa-apa ning ojo baleni maneh Kak. Nggih Mas, ya wis tak sepuro. Tapi syaratnya situk Dek, iki sing gak enak. Ijinono aku rabi maneh. Sebab engko nek kumpul ambek awakmu aku eling lananganmu. Salah. Bon. Iku carane sampean pengin ngilangi hijab, ya. Tinggalno sifat basariyahmu. Keluarno. Keakuan makhluk dalam hatimu yang berperan sedikit demi sedikit buangan. Setelah itu dengan sendirinya akan muncul predikat Allahnya yang menggerakkan apapun. Itu loh hati sampean akan nyaman.
Lakukanlah sesuai dengan surat Az-Zumar 54 ini, lakukanlah sebelum kau meninggal. Tak ringkes pesan kula datang jenengan sebagai saudara saya yang melebihi saudara kandungku. Makrifato dulu sebelum kau mati. Jenengan ojo sedo dhisik. Jangan mati dulu sebelum jenengan makrifat datang Allah. Nek sik cilik gak apa-apa. Sadurunge balik mati ya gak apa-apa. Sing susah lo bapakmu, awakmu langsung surga. Gak apa-apa. Jenengan kali kula niki sing sampun balik berpuluhan tahun telah berdusta terhadap Allah, makrifato dulu. Ojo sampai mati dhisik sebelum ruhaniyah itu makrifat pada Allah. Dalane lewat tauhid. Wis, dalane lewat tauhid niki. Kalau sudah di situ jenengan sudah masuk di dalam maqam musyahadah makrifat Allah, mati yo gak apa-apa. Gak apa-apa. Inilah maksud Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 54 itu. Terus dos pundi ya Rasul? Dosa-dosa kula jasmani dulu itu mau 5. Tahu mau 5 ya? Terus dosa kula ruhaniyah bercinta terhadap selain jenengan ya Allah. Jawabe wa yaghfir lakum dzunubakum. Diampuni, Pak. Nabi Adam nggih ngoten, Adam kau ingin kembali ke surga negeri asalmu nggih. Fatalaqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaihi. Dam awakmu kudu gelem nrimo kalimat wahyu, Pak. Apa kalimat iki? Yaiku dinul haq, dinut tauhid. Sebab hanya ajaran di dalam ilmu tauhid, ajaran tauhidlah yang mengarahkan ruhaniyah atau hati untuk mengesahkan pada Allah, untuk menghadap pada Allah. Tidak ada di dalam tauhid itu mengajarkan ilmu itu untuk supaya sugih, nggak ada. Tinggi jabatannya nggak ada. Hanya satu, meninggalkan iman selain Allah dan menuju iman hanya pada Allah. Itulah tauhid yang sebenarnya. Kesimpulan, cara untuk jenengan iki bisa sholat khusyuk, lakukan zikir sadar diri yang kami sebut sebagai zikir sirul asror. Zikir ada 4, tak ada anak apaan. Zikir kita, tauhid kita ada 4 tahap, Bapak. Pertama, la ilaha illallah. Ini memunculkan zikir jahri di dalam syariah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Naik satu tingkat tauhid kita di dalam thariqah la ilaha illallah, memunculkan zikir sir. Ada yang mengatakan zikir khaufi, apalagi ismudzat, terserah. Artinya di dalam hati jenengan terus melanggengkan, mengistiqomahkan setiap saat dan waktu untuk menyebut nama Allah. Ismudzat, Allah, Allah, Allah terus. Iku menyebut nama, masih nama. Makanya mengapa huwa itu jauh. Dia, nek ngomong dia berarti jauh, nggak ada di tempat. Dia, opo jari dia, mesti nduting dukur. Opo jari sing ngecat Lombok dia. Padahal Allah luwih idek katimbang urat. Tahu sampean? Opo jari dia, nggak ada gini ini ya. Mesti dukur, nduting dukur. Wis. Lanjutkan, wahai saudaraku yang ada di thariqah.
Naiklah di dalam tingkat yang berikutnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal Al-Anbiya 87. Anta, kamu, nek kamu berarti dekat bos, ning ngarepe. Kamu berarti di depan. Walaupun masih ada jarak, dekat sudah. Dekat. Seperti niki, dekat. Kok ada? Gak mungkin kalau betul. Dekat. Mestinya langsung artinya kudu naik ke la ilaha illa ana. Menyatu toh? Nyatu. Niki muncul no dzikir namanya Sirul Asrar. Di dalam Sirul Asrar ada 3 Syu'aul Basyirah. Apa Syu'aul Basyirah? Rasa iman. Sirul Asrar itu dzikir yang tidak ngucap Allah nama, enggak, tapi dirasa. Rasa itu iman, diimani bahwasanya nikmatnya minuman tadi tidak dari larutan, tapi dari Allah. Tanpa Allah dalam larutan, luar larutan, bisakah larutan itu memunculkan rasa nikmat? Nggak bisa. Tanpa Allah tuh ya. Karena larutan itu ya makhluk. Patung itu jegideg. Iya. Jegideg. Meneng kaya ugek-ugek. Pun gak iso obah. Obah itu sebab ada yang mengobahkan. Bergerak itu sebab ada yang menggerakkan. Begitu. Imannya boleh datang Allah, tidak terhadap makhluk. Su'aul Basyirah, merasakan. Terus asa, iman yang hanya pada Allah di segala hal apapun. Segala hal apapun tanpa kecuali, sebab innahu bikulli syai'in muhit. Allah itu meliputi semua apapun. Sebab tanpa Allah tidak akan ada manfaatnya. Godong goyang, syariat ngomong, karena sebab diterpa angin itu makhluk bukan? Lah Allah itu ngelimputi di dalam dan di luar angin bos. Ojo delok angine tapi deloken sak jerone angin. Carane ya iki gumantungno terus. Kibarkan dzikir Sirul Asrar di pos Syu'aul Basyirah. Rasa iman itu ketika Anda berdiri, rasakan kehadiran Allah dalam dirimu. Hidup itu yang meliputi Anda sehingga Anda bisa berdiri, bisa ruku, bisa sujud. Sibukkan hatimu untuk masuk di dalam wilayah Allah itu. Itu caranya. Nanti Anda akan pindah Allah di Ainul Basyirah. Apa Ainul Basyirah? Bertemu. Tandane nek bertemu, dirimu sudah tidak ada. Karena dirimu manusia, ruh asalnya tidak ada. Apa mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat yang ada, yaitu Allah? Terus disebut bertemu itu yang bagaimana? Itulah Allah bertemu Allah sendiri. Yang melihat Allah itu Allah sendiri. Yang bersaksi terhadap Allah itu Allah sendiri. Loh, itulah akhirnya muncul surat Al-Anbiya ayat 25, surat Toha ayat 14. La ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, iki wahyu inti tentang makrifat. Aku tidak pernah menyampaikan, mengutus utusanku sebelum dirimu bila mana tidak membawa wahyu inti ini, termasuk dirimu Muhammad. Ini Allah dawuh. Artinya Pak, iku wajib diajarkan terhadap umat.
tentang ana wajib, tidak hanya anta tapi ana. Tapi selama ini mohon maaf mulai zaman Khalifah Sayyidina Ali terkesan ditutup-tutupi sampai tahun 2014 kemarin. Sekarang los, paham ya? Di muka umum dasari ono ada walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Walaupun iku di tengah-tengah kaum Muhammad kau dicaci maki, dibenci, sampaikan. Abote dadi rasul iku ono kuno, Pak. Allah ya karim, tablek fatonah amanah sitik. Abot banget. Kita tinggal enak, Pak. Tinggal meneruskan. Tinggal meneruskan kita itu. Sehingga disebut tabi'ina solihin. Ini pengikut Rasulullah setia itu. Yaitu pengikut yang tidak hanya secara syariat, tapi juga secara hakikat. Sehingga dengan begitulah bisa sampai pada ma'rifat Allah. Wes, iku carane, ya. Sehingga di dalam dirimu kok muncul akunya Allah, bukan aku sampean. Wong aku sampean wis gak ono. Sudah tidak ada. Tinggal akunya Allah. Tapi ojo ngomong nang jopo. Mikir Gusti Allah sembayang. Ya ojo ngono, Bos. Gegeran iki kok. Apa yang ada di dalam kebenaran udah udah paham ya? Lah itulah mentoke ilmu tauhid itu di surat Al-Anbiya ayat 25. Ditegaskan juga di dalam surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Sesungguhnya aku iki Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Oleh karena itu sembahlah aku, jadikanlah sholat untuk mengingatku. Maka nenek jenengan sholat kok gak eling nang Gusti Allah, kok eling wedus, mongko sholat mundang dandanon. Sholat mundang apa dandanono itu, Pak? Benahi, lekas benahi. Lah carane benahi golek guru akhirat. Siapa guru akhirat? Guru yang khusus ngebabna tentang dinul haq, ikut dinul tauhid. Udah belajar jenengan terhadapmu. Tidak akan berguna ilmumu apapun, ya, ilmu apapun yang ada pada dirimu setinggi langit tidak akan berguna manakala tidak kau dasari dengan ketauhidan pada Allah. Itu Syekh Ibnu Athaillah di dalam Hikam Ba'da menjelaskan tentang amaliyah. Ada dua, husnul a'mal, nataiju husnul ahwal min qalbin zahidin. Amaliyah dohiriyah akan dikatakan bagus dan diterima oleh Allah manakala sumbernya dari hati yang bertajali pada Allah, hati yang min qalbin zahidin, hati yang condong hanya pada Allah. Satu, dua, amaliyah yang tidak didasari dengan zuhud pada Allah, jangan diharap itu diterima Allah. Surat Al-Maidah ayat 29. Mana amaliyah yang diterima dan mana amaliyah yang tidak diterima alias ditolak. Innama yataqabbalullah minal muttaqin, berarti amaliyah yang diterima di sisi Allah sebagai amaliyah yang makbulah adalah amaliyah yang didasari hati bertakwa dumateng Gusti Allah. Pinten jam, Pak? Besok iku aku yo kerja. Estu jenengan besok nggih kewajiban syariat
kerja. Oleh hai ngaji tutuk subuh oleh hai. Tapi yo ilingono kewajibamu syariate. Wis gedang apa? Godo telo. Godo gedang, godo telo. Ngoten nggih? Dididang sing penting krasa. Wis. Aduh. Ngeten lho maksud kula, materi ini tak cukupi sampai di sini. Diterusno materi tanya jawab. Ngono lho maksud kula. Niku nek digendaki panitia. Nek panitia ngijini tanya jawab monggo. Ngoten lho. Wis kesimpulan. Surat Az-Zumar iku wis jenengan estu Pak tak boti tak tangisi. Lekaslah ruhaniyahmu. Bercinta hanya pada Allah, kembalilah pada Allah setelah kita terlalu lama tinggalkan Gusti Allah. Oke, itulah mungkin apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf barangkali nanti kurang temen waktu nih. Mohon maaf. Nanti bisa bertemu lagi dengan kami lewat live streaming. Sampai sakit ngikuti live saya setiap hari, ya. Saya ngaji di luar kota manapun live niku sampai melebu nanggone channel kula Ponpes Jaya Baru niki channel teng mriku Ponpes Jaya Baru. Wis sampeyan nek kepingin roh live saya setiap hari membimbing tentang tauhid, monggo sampeyan melebu teng mriku. Pun ngoten mawon. Itu aja, kita masuk waktunya kalau berikan terhadap Bapak Sohibul Auqad, barangkali diizinkan kasih tanya monggo, enggak ya tak tutup donga. Wonten mawon. Nggih, monggo.